Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Nusantara. Pernahkah Anda membayangkan bahwa seseorang yang kelak dipercaya akan membawa perubahan besar bagi Indonesia justru mengawali hidupnya dengan penuh kehinaan, cibiran, dan penolakan? Dalam berbagai kisah kepemimpinan di dunia, banyak tokoh besar yang pada masa mudanya tidak dipandang istimewa. Mereka dianggap biasa, bahkan dianggap gagal. Fenomena serupa juga sering muncul dalam berbagai penafsiran mengenai sosok Satrio Piningit, tokoh yang dikenal dalam tradisi dan ramalan Jawa sebagai pemimpin yang dinantikan pada masa penuh dengan kekacauan. Menurut berbagai penafsiran masyarakat, sebelum kemunculannya dikenal luas, Satrio Piningit justru menjalani kehidupannya yang jauh dari kemewahan. Ia tidak selalu lahir dari keluarga terpandang, tidak selalu memiliki jabatan, bahkan banyak yang percaya bahwa ia harus mengalami ujian berat yang membuat orang lain meremehkannya. Benarkah demikian? Mengapa seseorang yang dipercaya memiliki takdir besar justru harus melalui masa-masa paling menyakitkan di dalam hidupnya? Pada video kali ini, kita akan mengulas salah satu sisi paling menarik dari kisah Satrio Piningit, yaitu bagaimana ia disebut-sebut pernah direndahkan oleh banyak orang sebelum akhirnya memperoleh penghormatan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sejarah, budaya, filosofi Jawa, dan berbagai misteri Nusantara. Mari kita mulai. Ada sebuah pepatah Jawa yang berbunyi bahwa emas tetaplah emas, meskipun ia tertutup lumpur. Makna pepatah tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Nilai seseorang tidak selalu tampak dari penampilannya. Banyak orang hanya menilai dari apa yang terlihat di permukaannya. Mereka melihat pakaian, kendaraan, pekerjaan, jabatan, ataupun kekayaan. Padahal kualitas manusia seringkali tersembunyi di balik kesederhanaannya itu. Dalam berbagai kisah para tokoh besar dunia, pola ini terus berulang. Banyak pemimpin besar pernah mengalami penolakan, banyak ilmuwan pernah dianggap bodoh, dan banyak pengusaha sukses pernah dinilai gagal. Begitu pula dalam berbagai cerita rakyat Jawa mengenai sosok Satrio Piningit. Konon, sebelum dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan, ia lebih dahulu menjalani kehidupannya sebagai orang biasa. Kehidupan yang penuh keterbatasan membuat sebagian orang memandangnya sebelah mata. Tidak sedikit orang menganggap dirinya tidak memiliki masa depan. Bahkan ada yang menertawakannya ketika ia menyampaikan pendapat atau gagasannya. Namun, justru disitulah letak pelajaran besarnya. Seringkali manusia hanya mampu menghormati hasil akhir, tetapi tidak menghargai proses panjang yang sedang dijalani seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang mudah terjebak pada penilaian. Berdasarkan penampilan, seseorang berpakaian sederhana dianggap tidak berhasil. Orang yang menggunakan kendaraan tua dianggap kurang mampu. Pekerjaan yang sederhana dipandang rendah, padahal belum tentu demikian. Dalam berbagai penafsiran tentang Satrio Piningit, terdapat keyakinan bahwa ia tidak menonjolkan kemewahan. Justru kesederhanaan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Karena itulah banyak orang tidak mengenali siapa dirinya. Sebagian bahkan menganggapnya itu tidak penting. Mereka tidak melihat kualitas hati, kecerdasan, maupun keteguhan prinsip yang dimiliki. Pelajaran ini masih sangat relevan hingga saat ini. Di era media sosial,
banyak orang berlomba-lomba menampilkan kehidupannya yang tampak sempurna. Akibatnya, ukuran kesuksesan sering disamakan dengan apa yang dilihat di layar. Padahal, karakter sejati seseorang tidak dapat diukur dari foto maupun penampilan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa seseorang harus mengalami penghinaan sebelum menjadi besar? Dalam filosofi Jawa, ujian sering dipandang sebagai proses pembentukan batin. Besi yang kuat harus ditempa berkali-kali. Pohon yang kokoh harus bertahan menghadapi badai. Demikian pula seorang pemimpin. Jika sejak awal selalu dipuji, ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah terlena. Sebaliknya, orang yang sering dihina belajar mengendalikan emosi. Ia belajar menahan amarah, belajar memahami sifat manusia, dan belajar bahwa penghormatan sejati tidak dapat dipaksakan. Konon, pengalaman inilah yang juga diletakkan pada kisah Satrio Piningit. Berbagai penafsiran menyebutkan bahwa masa-masa sulit tersebut membentuk keteguhan hati, sehingga ketika kelak dipercaya memimpin, ia tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Salah satu bentuk penghinaan yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang dianggap tidak memiliki masa depan. Kalimat seperti "kamu tidak akan berhasil" atau "mimpimu terlalu tinggi" mungkin pernah didengar banyak orang dalam kehidupan nyata. Dalam berbagai kisah inspiratif, ucapan seperti itu justru menjadi pemicu semangat. Begitu pula dalam penafsiran mengenai perjalanan Satrio Piningit. Disebutkan bahwa banyak orang meragukan kemampuannya karena mereka hanya melihat keadaan saat itu. Mereka tidak melihat proses belajar yang sedang berlangsung. Mereka tidak mengetahui bagaimana ia terus menempa dirinya dalam diam. Inilah pelajaran penting. Kesuksesan seringkali tumbuh saat tidak ada yang memperhatikan. Kemampuan besar sering berkembang ketika keadaan seseorang bekerja tanpa sorotan. Dalam budaya Jawa, dikenal konsep prihatin, yaitu hidup sederhana, mengendalikan diri, dan terus belajar. Kesunyian bukanlah kelemahan, justru disitulah letak seseorang mengenal dirinya sendiri. Banyak tokoh besar memilih lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, mereka lebih memilih memperbaiki kemampuan. Konon, perjalanan batin seperti inilah yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Sebelum dihormati, ia lebih dahulu belajar memahami penderitaan orang lain, sehingga kepemimpinannya kelak diharapkan lahir dari empati, bukan dari kesombongan. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa menurut berbagai penafsiran dan cerita yang berkembang di masyarakat, perjalanan Satrio Piningit tidak dimulai dengan kemegahan. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai sosok yang harus melewati fase ketika dirinya diremehkan banyak orang, dipandang sebelah mata, dan dianggap tidak memiliki masa depan. Namun, justru masa-masa itulah yang dipercaya membentuk keteguhan hati, kesabaran, dan kebijaksanaan yang kelak menjadi bekal seorang pemimpin. Lalu, siapa sebenarnya orang-orang yang merendahkannya? Mengapa mereka tidak mampu melihat potensi besar yang ada di dalam dirinya? Dan bagaimana cara Satrio Piningit menghadapi hinaan tanpa membalas dengan kebencian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap saling menghormati satu sama lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Satu Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.